Kita susah ambil surat ini. Ya sudah, kalau tidak ada sini. Ini ada aturan ya, kalau itu. Kalau kita manusia bukan monyet. Kita manusia kok bukan monyet. Manusia bukan monyet. Sampai orang sedikit. Hargai semua kita hargai, tapi kita hanya ingin kasih saja. Masalah di mana? Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Ambon baru saja berakhir. Seketika suasana mendadak berubah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang sebelumnya berdiri sebagai inspektur upacara mulai meninggalkan lapangan. Saat Hendrik menuruni tangga, 5 orang mahasiswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan seorang perempuan tiba-tiba bergerak mendekat. Mereka tidak datang dengan spanduk besar ataupun pengeras suara. Hanya 2 lembar poster berwarna merah serta sebuah bambu berisi surat dari Raja Tanah Manusela, Sepnat Amanukwani di Pegunungan Seram Utara. Momen itu terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, Senin 17 Agustus 2026. Hanya ada satu kesempatan, poster dibentangkan dan salah seorang di antaranya mencoba untuk memberikan surat itu kepada gubernur. Sigap langsung dicegat pengawal pribadi sang gubernur hingga sempat terjadi tarik-menarik. Pesan kepada Upulatu Maluku tak tersampaikan, malah hinaan yang didapat. Monyet, kata itu menghujam. Insiden tak mengenakan itu terekam, viral di media sosial dan menjadi santapan media. Berikut Tribuners kesaksian Willy Ropena, pembawa pesan dari Raja Tanah Manusela. Tujuan kami ke sana untuk memberikan sebuah titipan dari tua-tua adat di Manusela kepada Bapak Gubernur Maluku. Tetapi pada sampai di tempat tujuan kami itu dihalangi oleh pihak aparat. Bahkan tidak diberikan ruang untuk bertemu langsung dengan Bapak Gubernur Maluku. Dan pada saat itu juga ada salah satu oknum TNI ini yang mengeluarkan kata rasis buat beta, yaitu monyet. Beta selaku pribadi, beta selaku anak adat, beta sangat menyayangkan kata yang dikeluarkan oleh oknum TNI tersebut. Dalam hal ini ajudan gubernur. Dan juga saya selaku pribadi sangat berterima kasih kepada publik karena sudah berpartisipasi dalam mendukung masalah persoalan rasisme. Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa tuntutan utama kami yaitu terkait perampasan ruang hidup yang terjadi di daerah Pegunungan Seram Utara. Dalam hal ini, dengan hadirnya Taman Nasional Manusela dan juga BPKH, sangat mempersempit ruang hidup masyarakat adat yang ada di Pegunungan Seram Utara. Yang dimaksud dengan perampasan ruang hidup, yaitu perluasan tapal batas Taman Nasional Manusela dan BPKH. Jadi, tiap tahun fal batasnya itu selalu maju, selalu dimajukan, bahkan sampai pada pemukiman warga. Ada 500 meter dari pemukiman warga, bahkan juga ada yang 15 meter dari pemukiman warga. Dan juga ada contoh kasus yang terjadi di sana, di salah satu negeri yang namanya Negeri Solea. Mereka mau membuat sertifikat tanah saja harus minta izin dari pihak Balai Taman Nasional. Padahal yang punya tanah itu masyarakat adat Solea. Perluasan tapal batas dari Taman Nasional dan BPKH itu terjadi pada 14 kampung. Dampak dari perluasan
tapal batas ini sangat mempersempit akses masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Dalam hal ini, masyarakat adat yang ada di atas tidak bisa lagi mengambil rusa, tidak bisa lagi berkebun karena dipersempit oleh Taman Nasional dan BPKH. Perlu saudara ketahui juga bahwa perjuangan persoalan perampasan ruang hidup ini sudah dimulai dari 2004 hingga sekarang. Nah, dan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan momentum kemerdekaan Indonesia, kami masyarakat adat Pegunungan Seram Utara itu belum merdeka. Belum merdeka dalam hal ini persoalan perampasan ruang hidup yang terjadi di daerah Pegunungan Seram Utara. Beta perlu membaca poin-poin tuntutan masyarakat adat dari Pegunungan Seram Utara. Yang pertama, menyatakan sanksi adat terhadap aktivitas dan tindakan yang berkaitan dengan pemetaan, pengukuran, pematokan maupun tindakan lain yang memperluas atau menggeser batas Taman Nasional Manusela ke dalam wilayah yang menjadi ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat. Yang kedua, menolak setiap bentuk pergeseran, pemindahan atau penetapan pal batas yang dilakukan tanpa proses yang transparan, partisipatif dan melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Yang ketiga, menolak segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar manapun selain masyarakat adat Pegunungan Seram Utara di atas tanah dan wilayah adat Pegunungan Seram Utara. Yang keempat, menuntut pemerintah membuka seluruh dokumen dan dasar teknis penetapan batas Taman Nasional Manusela, termasuk sejarah penetapan batas, peta titik koordinat, berita acara, serta dokumen lain yang menjadi dasar perubahan atau rekonstruksi batas. Yang kelima, menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap keberadaan wilayah adat serta ruang-ruang kelola masyarakat yang telah diwariskan dan dikelola secara turun-temurun. Yang keenam, menuntut dicabutnya status Taman Nasional Manusela yang berada di ruang hidup masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Yang ketujuh, mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang telah bertahun-tahun tertunda. Jangan rampas tanah kami, pesan itu jauh lebih penting dari sekedar hinaan.